Al-Quran mengatakan bahwa kitab Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Tapi tidak ada muslim yang percaya. Kenapa? Siapa yang bilang, mana yang bilang muslim tidak percaya Al-Quran yang mana? Muslim Buktinya yang Umi mana? tidak percaya. Anda tidak percaya? Kamu gila ini, otak ini semua Oke, tidak percaya boleh itu kita yang tes. mana? Boleh kita tes bahwa kamu tidak percaya. Tes apa? Baik. Kamu mengatakan bahwa kamu percaya bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Coba jelaskan apa fungsi dari khitan menurut Al-Quran. Silakan. Halo sobat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa kembali bersama saya dalam channel ini. Dan terima kasih banyak teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini melalui like, comment, subscribe, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus Islam yang selama ini dominan membahas tentang iman kekristenan tetapi tidak memahami esensinya dan bahkan ditafsirkan secara bebas dan tanpa pedoman atau sumber yang divalidasi. Nah, teman-teman dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada yang kredibel supaya mereka lebih bekerja keras melalui fakta-fakta yang dibukakan oleh para polemikus Kristen. Akan tetapi, alhasilnya teman-teman dan saudara sekalian, sekalipun sudah diberikan bukti dan data yang kredibel, mereka bukannya mau belajar dan berbenah diri, akan tetapi justru kejang-kejang dan marah ketika fakta diungkapkan. Karena itu, mari kita dengarkan dulu cuplikan video ini dan dengarkan baik-baik dengan teliti, pasang telinga baik-baik dan jangan marah-marah. Sebab orang yang suka marah-marah adalah orang yang tidak siap mental dan tidak siap menerima pendapat orang lain. Oke teman-teman dan saudara sekalian, kita langsung saja lihat cuplikan video berikut ini. Apakah umat muslim yang percaya bahwa Al-Quran itu kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Al-Quran itu dia mengatur kehidupan dari dunia sampai akhirat. Al-Quran itu dia mengatur semua isi bumi dan langit semua dalam Al-Quran. Oke, menurut surat An-Nahl ayat 89. Yang ente tahu, ente sudah baca, deh pahami, coba jelaskan yang mana yang tidak ada. Jangan marah-marah dulu Kak Umi. Sabar, tenang. Ini pembawaan orang Maluku ya, orang Ternate itu bicaranya begitu, bukan marah. Oke, itu bukan marah. logat, Baiklah, itu baiklah. pembawaan, Baiklah. bukan marah. Jadi begini ya, Kita Kak Umi ya. toleransi ya, toleransi. Tidak ada Betul, marah-marah di sini. Baik Kak Umi, begini. Ya. Al-Quran mengatakan bahwa kitab Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Tapi tidak ada muslim yang percaya. Kenapa? Siapa yang bilang, mana yang bilang muslim tidak percaya Al-Quran yang mana? Muslim Buktinya yang Umi mana? tidak percaya. Anda tidak percaya? Kamu gila ini, otak ini semua Oke, tidak percaya boleh itu kita yang tes. mana? Boleh kita tes bahwa kamu tidak percaya. Tes apa? Baik. Kamu mengatakan bahwa kamu percaya bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Coba jelaskan apa fungsi dari khitan menurut Al-Quran. Silakan. Apa fungsi dari apa? Dari sunat menurut Al-Quran. Fungsi dari sunat itu di dalam agama Islam itu sunat Ayatnya dong. Surat berapa? untuk apa? Quran surat berapa? Sunat itu untuk mengeluarkan semua penyakit yang ada. Sunat itu ayatnya wajib. dong. Umat Islam. Ayatnya. Sunat dalam kesehatan juga sunat itu wajib ya. Iya, ayatnya. Yang saya maksudkan itu ayatnya di mana? Di Quran surat berapa itu? Oh, di dalam surat. Memang saya tidak hafal. Bohong kan? Bohong, saudara-saudara. Terus kalau kamu hafal, coba kamu bilang yang mana? Coba kamu bilang yang mana? Ada, karena tidak Kamu ada, tadi bilang Umi. belajar Al-Quran toh? Bagaimana? Sekarang kamu bilang yang mana? Umi, 30 juz di dalam itu tidak Al-Quran orang ingat itu semua. tidak Sekarang kamu bilang ada kamu penjelasan pelajari Al-Quran. tentang sunat. Coba kamu jelaskan Bagaimana sama sih? saya. Hari ini kalau kamu jelaskan toh, hari ini kalau kamu bilang kamu belajar Al-Quran, coba kamu yang tahu yang mana? 30 juz, bayangkan. Baik. Alkitab saya kamu tidak hafal. Baik, kamu hafal baik. kitab orang Sudah muslim kan bicaranya? aneh. Sudah. Coba kamu bicara surat mana? Baik, Kalau- apakah sudah selesai coba. bicaranya, saudara? Jangan ngawur. Jangan Sudari, orang tidak Sudari. mempercayai Al-Quran. Umi, Bicara apakah itu sudah pas selesai dosa. bicaranya?
Untuk kitab itu orang percaya, dan 30 juz itu tidak mungkin Kita orang mau dengerin dulu hafal lah. semua. Kita dengerin dulu Alkitab lah. saja kamu tidak hafal kok, masa kamu mau hafal kitab umat muslim, kan aneh. Sudah bicaranya Umi. Bicara ngadi-ngadi saja nih, aneh. Sudah bicara aja belum Umi, biar gantian. Kabur. Bagaimana ini, saudara-saudara? Sudah kubilang, sesungguhnya kamu tidak percaya kepada Al-Quran. Buktinya, barusan belum kering air liurmu mengatakan, saya percaya Quran menjelaskan segala sesuatu. Baiklah, apakah fungsi Quran, fungsi sunat menurut Al-Quran, Nona? Untuk kesehatan, dasarnya di mana? Ada ayat. Bohong. Terlalu Anda, terlalu. Ya, terlalu. Oke, kita kasih naik lagi. Ada Tobari. Gus, ini sudah pakai anu nih, Tobari nih. Sudah pakai apa nih? Anu kepala macam Tengku Umar. Ayo, silakan. Tobari, silakan nyalakan kamera. Tobari Al-Indragiri. Tobari Al-Indragiri. Ternyata dari Indragiri, Riau. Oke. Silakan Bang Tobari, nyalakan kamera Bang Tobari. Terima kasih teman-teman yang kasih gift, yang kasih support. Ya, silakan. Tobari. Macet. Gimana nih Tobari Al-Indragiri? Tobari, tak berani bacanya. Oh, tak berani. Kupikir tadi Tobari, Bang. Sorry, tak berani. Coba nama orang aja. Apa nih pembahasan kita nih? Masalahnya pakai kacamata hitam kita, Bang. Jadi tidak terlalu jelas tulisan itu. Makanya kau buka kacamata kau tuh. Bang, nanti kalau aku buka kacamata aku, Bang, nanti bahaya. Nanti banyak orang ingin menjadi mujahidin. Gini, Bang. Makanya Bang kalau Tabrani. jadi orang itu harus fair. Kalau mukanya jelas. Jadi nggak ada Ini kan udah abal-abalnya. jelas, Bang. Ini Mana memang jelas gaya, buka? ini stylenya begini, Bang. Ini, Tabrani. Setelah saya mendalami Al-Quran selama 12 tahun, fakta yang saya temui, tidak ada muslim yang percaya kepada Al-Quran, termasuk Anda. Tidak ada muslim yang percaya Al-Quran, termasuk Anda. Boleh dites? Mau dites? Bahaya tuh kalau orang Islam itu percaya. Iya, makanya mau saya tes nggak bahwa tidak ada muslim yang percaya Al-Quran? Tidak percaya Alkitab. Karena kitab itu Al-Quran, kalau muslim mesti percaya. Iya, makanya bolehkah saya tes bahwa sesungguhnya Anda tidak percaya Al-Quran? Kalau takut bilang takut, Bang. Saya takut, Bang. Takut ketahuan. Kami sebenarnya nggak percaya Al-Quran gitu. Yo, boleh dites? Kau jangan giring-giring orang Islam untuk tidak percaya kepada Alkitabnya. Bang. Itu bahaya tuh. Gimana Apa yang gini mau- aja? Abang ngomong dulu baru saya dengar atau saya ngomong dulu? Silakan. Sudah, kau mau ngetes apa? Baik. Kenapa tidak ada orang Islam yang percaya bahwa Al-Quran itu kitab yang menjelaskan segala sesuatu, padahal Al-Quran menyebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 89 bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu. Silakan. Kita percaya Alkitab. Sekarang kan kata percaya versi kamu tuh apa? Oke, apakah Anda percaya Quran menjelaskan segala sesuatu? Pasti. Karena Oke, Al-Quran- jelaskan apa tujuan Anda bersunat menurut Al-Quran. Kalau Al-Quran yang tidak ada menjelaskan tentang bersunat. Tadi katanya menjelaskan segala sesuatu. Mulai dia nggak percaya kan? Mulai nggak percaya. Mereka tiada percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Saudara. Nabi Muhammad, kalau kamu mau tahu, sunnah itu syariatnya Nabi Ibrahim. Belum ada Bang, Muhammad, sudah ada. Quran menjelaskan segala Sekarang sesuatu, sama kau, iya atau tidak? Umatmu itu sunnah enggak? Kalau Bang, kau percaya itu Quran Ibrahim menjelaskan adalah segala pada sesuatu, patutnya betul? segala nabi, seharusnya orang kau itu sunnah Bang, juga. gantian dulu bicara, Bang. Quran menjelaskan segala sesuatu, betul? Betul. Coba jelaskan apa tujuan orang Islam sunat menurut Al-Quran. Menurut Al-Quran, jelas ya. Al-Quran itu adalah
meluruskan atau menyempurnakan ajaran-ajaran. Fungsi sunat apa bang menurut Al-Quran? Dahulu, kalau sunat itu bukan syariat Nabi Muhammad, sunat itu syariat Nabi Ibrahim. Katanya Quran menjelaskan segala sesuatu. Saudara ditanya apa fungsi sunat, tiada sanggup dan tiada mampu. Berarti Yang jelas klaim satu ya, Anda dan- Quran menjelaskan Tapi segala kesehatan sesuatu saja. adalah dusta yang Untuk nyata, saudara. Dan tiadalah mereka itu kecuali hanya berdusta belaka. Mereka berkata bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, namun mereka tidak percaya, saudara-saudara. Bahaya dia. Memang menggiring-giring orang untuk selalu bersalah. Kamu tuh. Bang. Jadi akan kau benar. Apa fungsi sunat Kau menurut salah. Al-Quran? Tapi Apa kau fungsi salah. sunat Kau menurut bilang, Al-Quran? Kau bilang Al-Quran itu tidak membicarakan tentang sunat. Sunat itu Katanya bukan syariat. menjelaskan segala sesuatu enggak? Tentu. Oke, apa Seperti fungsi apa sunat? yang kamu Jelaskan. bilang. Jelaskan Karena apa kalau maksud dari- sunat? Sunat itu loh jelas untuk Apa maksudnya? membersihkan. Mana ayatnya? Untuk membersihkan mana ayatnya? Di ayat Al-Quran tidak ada menjelaskan itu. Berarti Anda tidak percaya bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu. percaya. Kami Ya percaya. sudah, apa fungsi sunat kalau percaya? Seluruh nabi itu punya syariat. Sudah saya katakan kan, tidak ada umat Islam yang percaya bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu. Giliran ditanya apa fungsi sunat, mereka tidak percaya bahwa Quran menjelaskan, saudara. Coba, kalau ada muslim yang percaya bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu sesuai dengan surat An-Nahl ayat 89, saya lompat dari Monas. Ngeri. Lu lompat dari Monas, saya bang. Karena saya balik bertanya ke kamu ya. Edis. Silakan. Kalau ditanyakan sudah meninggal kalian, silakan. Tanya balik aja. Tanya padamu lagi ya. Silakan. Sunat, kamu percaya tak Nabi Ibrahim itu adalah datuk dari segala nabi? Kau percaya tak kalau dalam kitab itu Abraham namanya tuh? Dan jalan ceritanya gimana? Kok bisa jadi Ibrahim? Jadi gini, kalau memang Nabi Ibrahim itulah datuk dari sebuah nabi, kok sampai ke umat kalian kok tak sunat? Nah itu yang aku tanyakan, di mana? Karena kalian tidak mengerti fungsi sunat, itu masalahnya. Sunat itu adalah materai perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Tanda bekas bahwa ada perjanjian itu adalah sunat. Itu diadakan antara Tuhan dengan Abraham dan keturunannya, turun temurun bangsa Israel. Sampai ke kalian kok nggak sunat? Nah itu yang saya tanyakan. Kepada Abraham dan keturunannya, bang, bangsa Israel. Sementara kita orang Indonesia. Nah, makanya tadi dari awal saya bilang, sebab musababnya kalian tidak mengerti apa fungsi sunat. Kalian bilang sunat untuk membersihkan diri, padahal ayatnya dalam Quran tiada ada. Makanya saya kalian ini adalah suatu kaum yang suka mengada-adakan sesuatu yang tidak ada, yang ada dibuat-buat menjadi ada. Dan mereka itu tiada lain tukang sulap dan tukang sihir. Coba di ayat mana? Wah, di dalam Quran sunat untuk membersihkan. Mana? Mau ngeri kau nih menggiring. Ya memang ngeri bang. 13 tahun saya baca Quran, bang. Saya baca semua isinya. Salah tuh Edis yang kau giring-giring tuh. Ini kalau sempat dengan orang-orang yang tak paham nih makin jauh nih jurang pemisahnya nih. Nah, memang jelas bang, jurang pemisah antara Islam dan Kristen itu jauh bang. Kalau orang Kristen itu pemilik barang, makanya ketika dia ditanya tentang asal usul, mengapa, kenapa, di mana, dari mana asal usulnya dia tahu. Sama bang. Kalau kami pegang HP, kami pemilik HP ini ditanya, beli dari mana HP itu? Dari sini. Apa passwordnya? Ini. Isinya apa? Kami tahu karena kami pemilik barang itu. Sementara kalian sunat kalian, tapi nggak tahu apa fungsinya. Orang Islam Apa fungsi sunat?
itu kami percaya dengan Nabi kami nggak tanya-tanya lagi fungsinya Ya, apa. berarti Dan hanya apa. ikut-ikutan. Kami- Dilihat kami ikut. orang wahyu di sunat. Pandai. Dilihat orang wahyu di sunat. Kami itu Sunat. Apa fungsi sunat? Kami. Apa fungsi sunat? Itu kami dis, bukan seperti orang kalian. Ya, Sudah dikasih ajar, karena tapi memang tidak ngeyel. ada. Al-Quran tidak menyebut barang satu kali pun apa itu sunat. Tidak ada kata sunat muncul di dalam Kami Al-Quran. tidak mengkaji itu, Edis. Kami ini orang Islam. Jadi Quran tidak menjelaskan segala sesuatu? Ketika dikumandangkan iqomah, kami berdiri bersama mengatur. Jadi Quran tidak menjelaskan segala sesuatu? Tidak diatur dan tidak disuruh kami berdiri sini. Ah, Kami sudah kan tidak percaya kan? Tidak percaya Quran menjelaskan segala sesuatu, saya, saudara. Edis. Saya dan kami tidak banyak tanya seperti kalian. Suruh sunat aja nggak Quran mau. menjelaskan Itu segala Nabi sesuatu. Ibrahim. Oke, sekarang gini. Masa, Odis? Kitab apakah yang menjelaskan segala sesuatu? A. Al-Quran, B. Majalah Bobo. Tapi ketika disuruh oleh Nabi Bang, kitab apakah yang menjelaskan segala sesuatu? A. Al-Quran, B. Majalah Bobo. Cari celah, mana orang yang nggak paham kau giring jadi orang bonga. Ya sudah, kalau abang paham, coba jelaskan fungsi sunat. Giring seperti itu, Dis. Ya udah jelaskan fungsi sunat, Bang. Sunat itu kami nggak ngerti fungsinya apa ketika Nabi itu jalankan. Quran, menurut Quran apa fungsi sunat? Menceritakannya, pusing kami, Dis. Karena kau mencari celah untuk oke lah. menggiring orang jadi bodoh. Baik Bang, jadi Bang Tabrani ya sekali lagi mohon maaf jika ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Bukanlah Jadi kata kau tuh, setelah beda ini nanti Abang bertemu dengan Ustadz, Pak Ustadz, ada orang Kristen Pak Ustadz. Dia tanya bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu, tapi ternyata Quran kita ini tidak menjelaskan sesuatu Pak Ustadz. Quran kita tidak menjelaskan segala sesuatu. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Apakah kita masih layak mempercayai kita ini? Nah, nanti itu tanyakan kepada Ustadz ya. Penyelamat kami. Sampai Dan kami ketemu tidak lagi. mempertanyakan. Yes. Iya, dia bilang Quran menjelaskan segala sesuatu. Coba. Dia bilang Quran menjelaskan segala sesuatu, tapi setelah itu dia bilang Quran tidak menjelaskan segala sesuatu. Aduh. Iya, itu sih ibarat kata orang ngomong begini, ini lingkaran, tapi ini segitiga. Mana mungkin lingkaran di detik yang sama itu segitiga. Aduh, berat saudara-saudara. Iya teman-teman, sebelum silakan teman-teman ya, kalau teman-teman mau mensupport Dedis TV, teman-teman ingin memberikan supportnya, kolekte ya, kalau teman-teman dapati bahwa channel ini keren ya, jika teman-teman dapati bahwa channel ini bagus ya dan patut mendapatkan support, teman-teman mampir ke profil saya, ketik saja profil saya, mampir di situ ada tulisan kolekte atau info tentang diri saya, ada tanda panah ke bawah, ada link namanya Saweria, begitu klik aja link itu, nanti teman-teman bisa lihat ya, bisa lihat nomor rekeningnya, bisa lihat nomor WhatsAppnya, bisa lihat di situ nama, bagaimana cara menghubungi, kontak dan lain sebagainya, semua ada di situ ya, silakan teman-teman naik. Ya, teman-teman dan saudara sekalian, sekian dari cuplikan video ini dan silakan menilai sendiri. Teman-teman dan saudara sekalian, berikan penilaianmu apa yang disampaikan oleh Edis TV. Apakah itu fakta atau hanyalah sebuah fitnahan yang disampaikan kepada netizen? Dan biarlah kiranya kalian semua yang menilai mana kebenaran dan mana yang bukan kebenaran, mana yang benar dan mana yang pakai ngarang, mana data dan mana yang bukan data. Pilihan ada di tangan teman-teman sekalian dan silakan nilai dari hasil diskusi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sejahtera. Shalom.